Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Azhara dalam program Investigasi Pusat Fakta. Pada kesempatan ini, kita akan menyoroti salah satu layanan transportasi pemerintah Provinsi Banten yang tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu Trans Banten. Moda transportasi ini awalnya diharapkan menjadi solusi modern bagi mobilitas masyarakat, namun berbagai pertanyaan muncul mengenai efektivitas dan kualitas pelayanan di Kota Serang. Untuk menjawab hal tersebut, tim investigasi Pusat Fakta telah melakukan penelusuran langsung di lapangan. Trans Banten beroperasi dengan rute strategis yang melintasi wilayah UIN, Ciceri hingga Pamupatan. Tarifnya terjangkau dan fasilitasnya dinilai lebih nyaman dibandingkan angkutan konvensional. Pada awal peluncuran, masyarakat menyambut baik kehadirannya karena dianggap mampu memberikan pilihan transportasi yang aman dan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sejumlah keluhan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pelayanan Trans Banten belum berjalan sepenuhnya optimal. Keluhan paling kuat datang dari para supir angkot. Mereka mengaku pendapatan menurun drastis karena turunnya jumlah penumpang setelah rute Trans Banten beroperasi. Beberapa supir menilai rute yang dijalankan Trans Banten tumpang tindih dengan truk angkot yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan mereka. Mereka merasa kebijakan ini diterapkan tanpa komunikasi, tanpa koordinasi, dan tanpa kehadiran solusi ekonomi bagi pelaku transportasi tradisional. Kekhawatiran pun muncul bahwa modernisasi transportasi justru menggeserkan mereka, bukan mengajak mereka maju bersama. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan pendapat yang beragam. Banyak mahasiswa dan pekerja merasa sangat terbantu karena biayanya lebih murah dan perjalanannya lebih nyaman. Namun mereka juga mengeluhkan ketidakkonsistenan jadwal kedatangan, jumlah armada yang terbatas, serta pelayanan yang belum stabil dari hari ke hari. Sebagian warga bahkan mengatakan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Trans Banten ketika membutuhkan ketepatan waktu. Untuk memastikannya kondisi lapangan secara objektif, tim investigasi Pusat Fakta melakukan observasi langsung dengan menaiki bus Trans Banten. Saat perjalanan tiba di terminal, bus melakukan pemberhentian untuk istirahat sekitar pukul 12.30. Setelah jeda setengah jam dan bus akan kembali beroperasi, terjadi insiden yang cukup krusial. Mesin mengalami kerusakan dan pihak kru menyatakan bahwa bus tidak bisa beroperasi pada hari itu. Para penumpang kemudian diminta untuk menunggu pergantian armada Trans Banten lainnya. Berdasarkan pencatatan waktu observasi, penumpang kembali menunggu hampir setengah jam hingga bus pengganti tiba. Reaksi pengguna layanan pun beragam, mulai dari rasa kecewa karena aktivitas mereka tertunda hingga sikap pasrah. Insiden tersebut menunjukkan bahwa modernisasi transportasi tidak hanya soal menyediakan bus baru, yang dibutuhkan masyarakat adalah layanan yang konsisten, ketepatan jadwal, kesiapan armada, pemeliharaan kendaraan secara rutin, serta mekanisme pelayanan keluhan yang jelas. Transportasi publik bukan hanya tentang tampilan modern, tetapi tentang keandalan dan kenyamanan nyata bagi pengguna. Meski demikian, potensi Trans Banten tidak dapat diabaikan. Kota Serang membutuhkan moda transportasi publik yang murah, aman, nyaman, dan dapat diandalkan tanpa menimbulkan kerugian bagi pelaku transportasi tradisional. Evaluasi terhadap rute, jumlah armada, pemeliharaan kendaraan, hingga komunikasi kebijakan menjadi langkah yang sangat ditunggu masyarakat. Penyesuaian trayek agar tidak tumpang tindih dengan angkot, peningkatan ketersediaan bus, dan perbaikan kualitas pelayanan adalah kunci untuk memastikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Pemirsa, kualitas transportasi publik mencerminkan sejauh mana pemerintahan memperhatikan kebutuhan warga. Insiden kerusakan mesin bus yang terjadi pada saat pemberhentian di terminal sehingga penumpang harus menunggu 2 kali, masing-masing sekitar setengah jam, menjadi bukti bahwa pelayanan masih memiliki celah yang harus segera diperbaiki. Namun dengan evaluasi menyeluruh dan langkah penyempurnaan yang berkelanjutan, Trans Banten tetap memiliki peluang besar untuk menjadi kebanggaan transportasi Kota Serang.
Saya Nadia Azhara, terima kasih telah menyimak laporan investigasi ini. Semoga informasi ini menjadi dorongan bagi perbaikan layanan transportasi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi bagi seluruh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.